perlu communication skill. Ini nanti di modul ke di gelombang 4 nanti akan kita munculkan tentang kemampuan komunikasi. Lanjut. Kemudian Bapak Ibu, next. Next. Ya. Kemudian ragam dan ini kalau loncat ya dikit ya. Enggak ya? Oke. Nilai penting dari udah ya? Ya. Ketiga adalah ragam ini ada yang tertutup di layar saya. Oke, lanjut aja. Ragam inovasi pembelajaran. Inovasi pada sekolah, ini ada yang tertutup di PowerPoint ya. Oke, saya coba lihat di tempat yang lain. Oke, ragam pilihan inovasi pembelajaran. Yang pertama adalah inovasi pada sekolah yang tidak memiliki internet. Apa nanti hambatan-hambatannya? Kemudian juga inovasi pada sekolah yang memiliki internet terbatas, seperti apa juga nanti hambatan. Kemudian bagaimana inovasi pada sekolah yang memiliki sambungan internet yang melimpah. Ini sebenarnya menjadi peluang bagi sekolah, bersama sekolah-sekolah yang ada di ibu kota provinsi, dengan akses yang mudah dan segala macam. Nah, terbuka sekali berbagai inovasi yang sangat luas yang bisa dimanfaatkan oleh guru sebenarnya. Lanjut. Inovasi tanpa sambungan internet, terus apa langkah-langkah yang dapat kita lakukan? Misalnya ada pusat sumber belajar PSB. Apakah kita kalau terbatas mau tak mau kan harus diinsertkan dengan berbagai modul. Artinya adalah kita mengembangkan model-model offline. Ini juga bisa kita inovasikan oleh guru, model offline seperti ini. Jadi pusat sumber belajar atau PSB versi offline merupakan salah satu produk dari Pusdatin sebenarnya, di mana produk ini terdapat berbagai sumber belajar offline yang berisi berbagai konten pembelajaran interaktif, baik dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan ini sudah dibuat dalam format HTML versi 5. Jadi teman-teman juga nanti bisa melihatnya di sini ya, untuk mengembangkan berbagai inovasi nanti. Berikut, next. Yang kedua, bagaimana dengan inovasi dengan internet terbatas? Next. Kita dapat mengembangkannya dalam bentuk flipped classroom, di mana nanti peserta didik dapat mempelajari materi-materi secara online di rumah, misalnya melalui YouTube, kemudian di sekolah, peserta didik dapat melakukan presentasi, kemudian didiskusikan, kemudian mengerjakan tugas-tugas secara offline. Ini bisa dilakukan oleh guru. Kemudian juga ada nanti dengan model blended learning, yaitu kombinasi tatap muka, pembelajaran konvensional, secara konvensional dengan metode ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi. Dan pembelajaran secara online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi untuk mendukung belajar mandiri. Ini juga nanti teman-teman para peserta nanti kita bisa melihat learning dan segala macam. Next. Bagaimana dengan inovasi dengan internet melimpah? Ini juga sebenarnya belum optimal dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah kita. Contohnya, saya contohkan saja, Direktorat SMA itu, SMP, itu sudah menyediakan semua perangkat TK ke seluruh Indonesia, ke sekolah-sekolah yang ada, termasuk SD. Untuk SMA hampir sudah selesai 85%, tapi sayangnya teknologi tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimum. Hanya dilakukan secara terbatas saja, manakala ada praktek pembelajaran TIK di sekolah. Nah, mungkin di masa pandemi ini, optimalisasi ini menjadi penting, tentu saja diatur cara dan waktunya. Kemudian Bapak Ibu,
dengan internet melimpah ini, itu sangat terbuka sekali, sangat bisa cepat sekolah-sekolah untuk dapat melangkah kepada apa namanya yang dikatakan sekarang perkembangan teknologi yang 4.0 ya, yang di era revolusi industri ini 4.0. Ini kalau internetnya melimpah dan perangkatnya tersedia di sekolah, ini sangat bagus sekali sebenarnya untuk dikembangkan. Ini bagi sekolah-sekolah yang secara ini ya TIK-nya cukup memadai, dan tinggal lagi bagaimana membagi waktunya di sekolah sebenarnya. Sehingga perangkat-perangkat yang disediakan oleh negara tersebut bisa optimal dimanfaatkan. Di era teknologi next, industri 4.0 ini Bapak Ibu, luar biasa sekali perkembangannya. Itu tersedianya berpikir itu semua sekarang sudah seperti itu, Internet of Things, semua sudah berpikir tentang internet. Bagaimana big data, kemudian bagaimana pengembangan daripada augmented reality, artificial intelligence, dan cloud computing dan segala macam. Seperti lanjut di dalam era industri 4.0 ini, kita tahu Bapak Ibu, Internet of Things, lanjut, next, ya, next ke PowerPoint berikut. Kalau lanjut PowerPoint-nya, yes. Nah, untuk Internet of Things, prinsipnya adalah bahwa benda yang ada sekarang ini tidak ada lagi jarak. Benda yang lain sudah dapat terhubung melalui berbagai internet. Orang di dalam kamar baru teringat rendang aja sudah sampai di dalam kamar. Semua sudah terhubung dengan begitu cepat. Objek yang terhubung ke internet dan dapat diidentifikasi. Posisi kita di mana, kita lagi di mana, GPS berkembang begitu hebat dan segala macamnya. Kemudian juga bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut dalam pendidikan. Ini sebenarnya yang terpenting dalam kita melakukan berbagai inovasi nanti. Seperti IoT ini, bagaimana pemanfaatan e-learning pada kondisi saat ini, terutama pada pandemi COVID-19. Ini sebenarnya e-learning sangatlah bermanfaat kalau kita menguasainya. Seperti contoh praktek di sekolah, contohnya bagaimana pengembangan media pembelajaran. Mata pelajaran misalnya saya contohkan mata pelajaran teknik mikroprosesor di kelas 10 misalnya. Di sebuah SMK di Jakarta, ini contoh saja, dengan menggunakan base learning media processor dengan subjek Ingrand 10 audio video itu. Prinsip kerjanya sebenarnya sederhana. Internet of Things menjadi media untuk mengkoneksikan antar mikrokontroler dengan internet. Dengan ini terkoneksi, itu akan berbagai media-media pembelajaran Bapak Ibu itu akan saling terhubung, dan pembelajaran itu menjadi sangat interaktif sekali. Nanti dia yang next selanjutnya. Next. Berikutnya. Putus. Tadi berikutnya misalnya tentang berikutnya. Next. Slide next. Ya. Berikutnya adalah tentang ini di layar saya seperti ada yang terhimpit sehingga beberapa tulisan sulit saya baca. Oke, saya coba buka di HP saya. Ya, tentang penggunaan big data dalam pendidikan dalam revolusi industri 4.0. Kita tahu bagaimana di dalam big data Bapak Ibu, performa orang, termasuk performa orang sudah bisa kita prediksi. Termasuk diantaranya adalah kinerja siswa dapat diprediksi melalui analisis interaksi antar siswa dan interaksi siswa dengan guru di dalam lingkungan belajar.
Ini semuanya bisa kita kita adopsi yang ada di berbagai perkembangan inovasi-inovasi di dalam teknologi informasi. Termasuk sebenarnya tentang memprediksi tentang attrition risk detection. Big data juga dengan mudah dapat menganalisis perilaku siswa. Jadi dengan teknologi juga bisa kita memunculkan analisis diagnostik tentang perilaku siswa, kesulitan belajar siswa, kemudian dengan big data, dengan satu kali pencet tombol, guru akan mendapatkan informasi. Saat anak ini mendapatkan pembelajaran matematika, ini kesulitan belajarnya di mana? Dan bagaimana memperbaikinya? Nah, kalau dulu orang dengan sulit untuk dibuat dulu, ditelaah dulu di rumah, dianalisis dulu. Dengan big data tidak, dengan satu kali pencet tombol itu keluar semua analisis. Jadi sama dengan hampir sama ya dengan augmented reality. Dulu betapa sulitnya orang melihat bagaimana aliran darah ke jantung sampai ke otak. Sekarang dengan 3 dimensi, bahkan 4 dimensi, itu aliran-aliran itu dengan mudah dapat dilihat sekarang melalui audio visual, melalui video dan segala macam. Begitu juga tentang big data ini. Big data juga akan memberikan feedback yang mampu melakukan intelligent feedback, yaitu sistem learning menyediakan intelligent feedback yang merespon dengan segera input siswa yang akan ditingkatkan interaksi dan kinerja. Yang saya katakan tadi, tombol akan memberikan rekomendasi bermacam-macam sampai kepada dapat memberikan arahan kepada siswa, kemudian guru harus melakukan apa, metode apa yang harus diperbaiki oleh guru di saat untuk melakukan katakanlah mastery learning, ketuntasan belajar daripada siswa. Nah, ini semuanya bisa kita lakukan dengan model-model inovasi pembelajaran. Lanjut. Ya, saya ringkas saja, bisa dibaca. Lanjut dengan augmented reality di dalam pembelajaran. Bagaimana penggunaan? Misalnya tadi saya katakan tentang pembelajaran My Body. Guru dapat melihat aplikasi pembelajaran organ vital dan tulang pada rangka tubuh manusia dengan menggunakan augmented reality. My Body ini nanti akan keluar berupa learning application of vital organ and skeletal bone. Ini semua tersedia Bapak Ibu. Dengan mudah kita peroleh melalui internet. Tentu saja dengan melakukan googling ya. Ini akan tersedia. Ini dapat Bapak Ibu adaptasi, Bapak Ibu kompilasi, sehingga lahirlah model-model inovasi baru. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana penggunaan artificial intelligence di pendidikan. Lanjut, next. Bapak Ibu, implementasi artificial intelligence di dalam memetakan karakter siswa atau kompetensi dan perkembangan psikologi siswa itu dapat tersedia di berbagai platform offline, Bapak. Mulai dari Century, Didaktif, Scratch, ada di Osmo, ada di Quill, ada di Workbench, Lipper, ada di Classcraft, di Newton. Ini banyak lagi Bapak Ibu, ini yang populer saja saya sebutkan, seperti di Classcraft. Classcraft itu Bapak Ibu tersedia berbagai macam, baik dalam bentuk desain art, seni artifisial dan segala macam. Bagaimana kita membuat model-model pembelajaran itu lebih menarik dengan memanfaatkan segala macam lah gitu ya, robotik segala macam. Jadi Classcraft ini luar biasa. Saya sudah buka Classcraft ini. Bapak Ibu dapat mendownloadnya seperti yang saya berikan di PPT ini. Ketik aja itu akan keluar semuanya di di Google. Ya. Terusnya Bapak Ibu, seperti apa inovasi pembelajaran yang mengintegrasikan TK? Ada beberapa langkah. Next. Satu langkah inovasi. Ya, lanjut, next. Next. Halo, next lagi. Ya. Inovasi pembelajaran yang mengintegrasi TK itu ada 3 langkah-langkah.
Yang pertama ada langkah-langkah inovasinya, kemudian metode integrasinya, kemudian model pembelajaran inovatif. Lanjut. Untuk langkah-langkah melakukan inovasinya memang memerlukan persiapan. Misalnya dimulai dari identifikasi masalah dan melakukan analisis kebutuhan atau need assessment. Jadi model-model ini banyak yang bisa dilakukan kalau Bapak Ibu mau mengadaptasi model-model di manajemen. Lebih populer di manajemen itu seperti fishbone. Ya, fishbone itu adalah bagaimana menganalisis, arti analisis itu ikan ya, populernya. Bagaimana menganalisis suatu masalah kepada dari hal-hal yang umum kepada hal-hal yang lebih mikro. Itu sesuai dengan sub-subnya. Ini bisa dilakukan. Lebih detail, lebih mikro dia lebih baik sehingga akan terurai nanti menjadi model yang akan kita. Yang kedua, dari identifikasi masalah dan analisis kebutuhan, kita lakukan penyusunan rancangan inovasi tersebut. Kemudian yang ketiga, bagaimana melakukan pengembangan. Tadi saya sudah katakan berbagai sebelum ini ya, berbagai hal, ada 10 tadi platform yang bisa Bapak Ibu kunjungi, mau pilih model yang mana untuk liquid classroom, blended learning, Sole dan segala macam. Perlu tidak dilakukan uji coba? Sebaiknya iya. Mungkin di beberapa kelompok nanti ya di kelas atau segala macam. Kemudian dari uji coba tersebut tentu saja ada masukan-masukan, perlu dilakukan pengendalian dan perbaikan-perbaikan, baru nanti diimplementasikan, baru terakhir nanti dievaluasi. Yang penting Bapak Ibu jangan takut, ini tidak sempurna. Melangkah saja, lakukan saja. Kesempurnaan itu tidak ada. Di dunia ini baik riset, disertasi, segala macam itu tidak ada yang sempurna. Semuanya membutuhkan keberanian. Pokoknya lakukan, harus berani mengambil mengambil berbagai model, kemudian lakukan. Kemudian metode pengintegrasiannya gimana dengan TIK-nya? Bisa resources-nya melalui resources based learning, problem based learning, melalui simulasi based learning, kolaboratif, dan seterusnya. Kalau resources learning bagaimana? Siswa disediakan berbagai ragam jenis bahan belajar, baik melalui cetak atau buku modul dan LKS yang ada di sekolah dan lain-lain. Maupun mencetak juga bisa, berupa CD, DVD, sendiri, dan bahan belajar online lain. Atau sumber belajar lain, termasuk anak sendiri orangnya, alat, dan lain-lain. Yang relevan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang itu yang dimaksud dengan resources based learning. Kemudian ada yang CASE, yaitu problem based learning. Artinya apa? Siswa diberikan suatu permasalahan terstruktur untuk dipecahkan, baik oleh siswa mungkin juga oleh kelompok. Dengan CASE based learning nanti akan muncul solusi pemecahannya. Masalahnya sudah tertentu karena skenario sudah dibuat dengan jelas. Ini sering dipraktekkan sebenarnya oleh guru-guru SD yang namanya pembelajaran terpadu ya. Ini di sini akan kelihatan dengan jelas. Kemudian yang ketiga itu simulation based learning. Jadi siswa diminta untuk mengalami suatu peristiwa yang sedang dia pelajari. Kemudian sebagai contoh siswa diharapkan dapat membedakan perubahan pencampuran warna-warna dasar. Contohnya misalnya apa? Siswa diberikan satu set warna misalnya. Biarkan saja mereka mengaduk sendiri. Misalnya merah diaduk dengan kuning, kalau 50-50% apa jadinya? Kalau 50-40% apa nama colornya? Dan kita sediakan brosurnya. Nah, dia akan menemukan sendiri, dia akan memaknai sendiri, kemudian dia akan mengartikan sendiri. Oh ini misalnya adalah biru muda atau jingga atau biru muda apalagi. Sekarang sudah sangat kaya sekali tersedia di dunia maya. Warna tersebut sudah puluhan, ratusan ribuan bahkan jenis-jenis warna. Tidak hanya sekedar abu-abu aja, tapi abu-abu itu ada lagi abu-abu tua, itu lain lagi istilahnya. Brosur ini harus kita sediakan sehingga anak mencari dan menyesuaikan sendiri ini apa nama warna. Itu salah satu contoh. Ini bisa juga dengan model-model lainnya ya, tidak hanya ini contoh saja. Kemudian yang keempat, collaborative based learning.
siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok secara kolaboratif, melakukan tugas yang berbeda untuk menghasilkan satu tujuan yang sama. Tentu hal ini guru yang harus mengaturnya, guru yang harus menjelaskan apa sasaran yang dicapai nantinya. Ini bisa juga dengan menggunakan pelipit nanti bagi anak-anak berkelompok, tapi tujuannya nanti akan sama. Kemudian Bapak Ibu, itu tadi ya ada 4 sampai ke collaborative based learning. Kemudian model pembelajaran inovatif. Tadi saya sudah singgung sedikit, Bapak Ibu, pilihannya macam-macam. Ada blended learning, ada flipped classroom, ada project based learning, ada discovery inquiry learning, ada game yang lagi populer juga sekarang, anak sambil main game, sambil belajar gitu ya. Kemudian juga ada Sole. Nah, ini semua bisa dikompilasi di 10 platform yang tersedia tadi. Ini bisa kita integrasikan semua di sana. Tergantung Bapak Ibu mau mana yang disukai. Tinggal Bapak Ibu memilih. Itu sesuai juga dengan kebutuhan anak-anaknya ya. Kemudian bagaimana dengan rumah belajar dan TV edukasi? Di dalam rumah belajar dan TV edukasi, itu Bapak Ibu di sana juga dapat meniru atau mengambil model-model yang terbaik ya dalam untuk meningkatkan desain. Itu tersedia semua di rumah belajar, di TV edukasi, dan juga ada di radio edukasi. Jadi kalau radio edukasi itu lebih banyak kita lihat bagaimana penekanan suara, bagaimana komunikasi dibangun, bagaimana tekanan-tekanan informasi untuk memberikan keyakinan dan segala macam ya. Kemudian memperbanyak konten pembelajaran berbasis teknologi di era industri 4.0 ini bisa tidak lagi Bapak Ibu adalah sesuatu yang mutlak. Kemudian juga kita di sini akan terus meningkatkan kualitas konten untuk itulah Bapak Ibu kita siapkan di dalam dari sekarang ini. Meningkatkan kualitas konten terutama yang belum banyak ya variasinya seperti di games, di augmented dan segala macamnya. Kemudian bagaimana meningkat konten yang berisi edutainment. Sekarang berkembang lagi Bapak Ibu, tidak hanya sekedar tampil, tetapi background, latar belakang, kemudian mimik muka, segala macam itu sudah berpengaruh semua. Ke depan kita akan detail seperti itu di rumah belajar. Kemudian juga bagaimana meningkatkan di rumah belajar. Tentu saja semua itu adalah bagian daripada orang Pusdatin nanti yang kita harapkan menjadi duta-duta Pusdatin sampai kepada pelosok-pelosok negeri ini. Kemudian juga mendorong guru, motivasi guru dan untuk berinovasi dan berkreasi untuk mengisi dan memperkaya. Intinya Bapak Ibu, semua yang kita katakan tadi itu semuanya sudah terintegrasi di dalam filosofi K13 bahwa TIK sudah menjadi bagian dari seluruh mata pelajaran. Buku teks juga disusun berdasarkan activity base. Mbak Lea just web loh. Buku teks bukan satu-satunya bahan ajar ya. Bapak Ibu bisa juga berseluncur di namanya di Google Class dan segala macam. Kemudian Bapak Ibu bagaimana pembelajaran berbasis tadi kita kembangkan, tadi ada beberapa model ya yang akan kita coba kembangkan. Tidak tertutup kemungkinan akan muncul model-model baru yang Bapak Ibu nanti mampu kembangkan. Nah, inilah Bapak Ibu sekedar beberapa informasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah disusun oleh teman-teman Pusdatin. Juga saya tambahkan dari berbagai literatur lain dalam rangka pembekalan Bapak Ibu nanti. Jadi terutama tadi ada dalam rangka Bapak Ibu mencari berbagai bentuk dan model, ada 10 platform tadi Bapak Ibu, silakan. Nah, satu platform itu juga begitu banyak di dalamnya berbagai inovasi-inovasi terbaru yang dikembangkan. Memang yang banyak mengembangkan terutama adalah negara-negara maju Bapak Ibu. Nah ini tidak ada salahnya juga kita melakukan adaptasi untuk mencari model yang sesuai tentu yang paling penting sesuai dengan kebutuhan pembelajaran lokalistik kita ya, kebutuhan dari daerah masing-masing sehingga melahirkan berbagai ide, konsep dan model-model.
Barangkali itu dari saya, Mbak Wida. Nanti secara teknis di pakarnya ada Mbak Wida nih, Ibu. Ibu ini dari DKI Support siapa namanya? Oh, maaf. Halo. Ya Bapak Ibu, itu dari saya. Mudah-mudahan komunikasi saya bisa agak jelas sehingga Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Harizal yang merupakan instruktur juga dalam Pembatik level 3 gelombang 5 dari Pusdatin Kemdikbud. Sebelumnya kepada Bapak Ibu mengenai materi nanti akan kami kumpulkan dan akan kami bagikan juga kepada Bapak Ibu. Mengenai absensi nanti akan kita bagikan setelah pemateri yang ketiga oleh Bapak Yahya. Untuk selanjutnya mengenai modul ke-12 ini akan diberikan paparan kembali oleh Ibu Widawati. Kepada Ibu Widawati, waktu dan room kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Kamila. Ini sudah berapa pesertanya? Alhamdulillah pesertanya sudah bertambah ya. Mudah-mudahan bisa full sampai 166 orang sesuai dengan jumlah kita. 166 orang. Baik, Bapak Ibu sehat semua ya. Semoga yang tidak hadir pun hari ini tetap diberikan kesehatan. Saya sedikit menambahkan apa yang dipaparkan oleh Pak Harizal tadi, karena nantinya Bapak Ibu ini akan menjadi DRB tahun 2020. Ya, yang diharapkan menjadi inovator-inovator dalam pembelajaran berbasis TIK. Jadi, kalau biasanya DRB lebih fokus pada rumah belajar rumbel-rumbel, padahal layanan Pusdatin tidak hanya rumbel. Kami punya TV edukasi, kami punya suara edukasi. Jadi, ketiga layanan inilah nanti yang bisa dijadikan inspirasi Bapak Ibu dalam menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis TIK. Saya share konten dulu sebentar. Mohon maaf, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya. Terdengar jelas. Iya, saya akan sharing Bapak Ibu tentang produk dan layanan Pusdatin lainnya. Jadi nanti DRB tahun 2020 ini harus jadi inovator pembelajaran TIK yang paham akan produk-produk Kemendikbud khususnya. Mohon maaf, di layar masih ada abu ya Bu ya? Iya, ada sedikit. Ya, masih ada, Bu. Mohon maaf ya, kayak sepertinya ini karena jaringan. Ini jam 1 gini ya, jam mengantuk. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak ngantuk nih. Baik, Sepertinya semangat, Bu, karena materinya luar biasa. ya mudah-mudahan. Baik, Bapak Ibu semua, ini adalah layanan-layanan Pusdatin. Kalau rumbel Bapak Ibu sudah paham. Jadi yang saya akan paparkan di sini hanya dua dulu ya. TV edukasi dan suara edukasi dan bagaimana cara memanfaatkannya untuk membuat inovasi-inovasi pembelajaran berbasis TIK di kelas. Jadi ada TV edukasi, ini bisa dilihat secara streaming, ini tva.kemdikbud.go.id, ada suara edukasi.kemdikbud.go.id, dan ada VOD. Ini TV edukasi punya tagline santun dan mencerdaskan. Jadi kalau Bapak Ibu membiarkan siswa-siswanya nonton TV edukasi, insya Allah aman, tidak ada dada, tidak ada paha, tidak ada pornografi, tidak ada kekerasan dan sebagainya. Ini cara aksesnya. Jadi kita sudah berbagai multi platform. Jadi kalau ada secara terestrial, secara streaming, bahkan secara melewat mobile apps. Kita bahas satu-satu ya. Yang terestrial ini adalah jalur bagaimana TVA bisa didistribusikan sampai ke sekolah.
Jadi ini dari Pusdatin Kemendikbud, kemudian melalui TV lokal atau TV kabel didistribusikan ke sekolah-sekolah dan ke rumah-rumah. Kalau melalui streaming, ini melalui internet protokol didistribusikan ke sekolah, ke PSB, dan ke rumah. Jadi kalau lewat internet TV streaming, nanti Bapak Ibu boleh coba itu tva.kemdikbud.go.id. Ini bisa dilihat ada apa aja di sana. Nih, tampilan streamingnya seperti ini. Di sini nanti ada beranda, ada live, ada video on demand. Kalau yang live ini adalah tayangan pada saat itu. Jadi kalau kita klik live, itu nanti muncul tayangan pada saat itu, tayangannya apa, dan di sini nanti kita simulasi nanti ya, kita masuk ke webnya langsung. Kemudian, nah ini nanti tayangannya ini, kemudian di sini ada jadwal. Jadi ketika tayangannya apa, jadwalnya yang berubah warna itu adalah program jam itu tuh judulnya apa, serinya apa, itu akan terlihat di sini. Mohon maaf, seri bukan judul. Tampilannya seperti itu. Kemudian, nah ini cara aksesnya lewat parabola. Ini spesifikasinya atau parameternya. Ini kita baru saja berganti satelit. Kemarin pakai Indosat, sekarang udah balik pakai Telkom. Kemudian streaming, ini alamatnya. Kemudian bisa juga melalui mobile. Jadi di-download dulu di Play Store atau App Store. Bapak Ibu udah download? Di handphonenya sudah ada TVA? Dan lewat YouTube TV Edukasi. Jadi klik cari YouTube Televisi Edukasi, bukan TV Edukasi ya, kalau untuk YouTube-nya Televisi Edukasi. Nah, cari channel YouTube-nya, kemudian klik TV Edukasi. Di sini akan terlihat program-program. Jangan lupa Bapak Ibu ya, subscribe, beri komen kalau memang bagus. Apapun komentar Bapak Ibu merupakan masukan berharga buat kami sebenarnya. Kemudian kita punya yang namanya video on demand atau VOD. Di sini ada video pembelajaran, ada yang berbasis kurikulum, pendidikan karakter, dan sebagainya. Ini mirip YouTube. Dan ini adalah video-video berdurasi pendek. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau misalnya lihat, misalnya di sini main di jalan 1, nanti ketemu lagi main di jalan 2, main di jalan 3. Itu sebenarnya satu video yang disegmentasi. Jadi main di jalan 1 itu adalah segmen 1, main di jalan 2 segmen 2. Ini maksudnya agar Bapak Ibu kalau menemukan video yang cocok yang akan dipakai untuk pembelajaran mudah untuk di-download karena durasinya pendek. Jadi konsepnya adalah learning object dan dengan durasi pendek dipotong-potong. Sebenarnya ini adalah program utuh 24 menit. Bagaimana nyarinya? Tinggal dicari di sini, nanti kita sekalian simulasi juga. Cari video yang Bapak Ibu mau, kemudian ditonton dulu. Jangan di-download dulu, belum tentu cocok. Setelah cocok, setelah ditonton, baru di-download. Dan itu bisa digunakan untuk Bapak Ibu dalam pembelajaran di kelas. Kita simulasi juga ya. Nah, ini adalah suara edukasi. Ini tagline-nya akrab dan mencerdaskan. Distribusi siarannya sama, ada yang lewat internet. Ini streaming. Sebenarnya kalau mau jujur Bapak Ibu tidak perlu tahulah seperti apa jalurnya ya. Yang penting sudah di tangan Bapak Ibu, bagaimana saya bisa memanfaatkannya gitu. Ini untuk pengetahuan aja Bapak Ibu, gimana sih ini bisa nyampe ke handphone, bisa nyampe ke rumah saya. Nah ini akses secara streaming pakai suaraedukasi.kemdikbud.go.id, kemudian lewat mobile apps itu menyatu dengan aplikasi TV Edukasi. Ini bentuk webnya. Sama halnya dengan VOD TV Edukasi. Suara Edukasi juga dilengkapi dengan podcast. Podcast itu adalah potongan pendek dari program audio. Jadi sama, ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, dipotong-potong. Maksudnya sama agar bisa dimanfaatkan, bisa di-download dengan cepat. Nih kategori podcastnya dari PAUD sampai perguruan tinggi dan umum itu ada. Silakan dicoba-coba Bapak Ibu. Misalnya punya anak di rumah yang PAUD, pengen dikasih dongeng.
Boleh tupai dan tikus diklik, didengerin. Ah cocok nih, lucu, tinggal di-download. Downloadnya tinggal diklik yang gambar awannya. Yang awan-awan ini tombol download nanti akan kesimpan di file download Bapak Ibu di PC-nya. Kita simulasi aja ya, biar sekalian lihat kayak apa. Oh ya, ini yang install mobile apps-nya ada di Play Store atau App Store. App Store. Play Store ini yang Android nih ya Bapak Ibu, lambang ini tinggal dicari TV Edukasi, ketemu logo warna kuning ini langsung install. Di situ nanti Bapak Ibu akan tahu jadwal hari ini kayak apa nih. Begitu juga di sini juga ada fitur untuk radio suara edukasi. Ya, Bapak Ibu, calon-calon DRB 2020, ini nanti passwordnya biar bisa masuk di DRB 2020 harus ada ini nih. Maksa ya. Di handphonenya harus ada mobile apps TV edukasi. Itu jadi di pas masuknya. Kita simulasi ya. Coba dulu, mudah-mudahan internetnya bersahabat. Gini loh, gini loh. Iya, aku bilang. Berapa lagi sama Rian? Nah, sebenarnya alah, bilang sama Rian, aku nggak takut. Waalaikumsalam. Buka aja Jar, nggak dikunci. Nah, Jar, sudah terlihat Bapak Ibu? buru-buru aja. Sudah, Bu. Ya, ini adalah tayangan TV edukasi. Jadi kalau kita live, kelihatan di sininya. Kemudian ini film apaan sih? Kita bisa lihat. Nah, ini jam 13.30. Kebetulan ini adalah program FTV, Bulat Benjang Pamungkas. Ini tayang juga di TVRI, Bapak Ibu. Permainan ini diterima secara sportif. Jadi selama program DRB, belajar bersama di rumah itu, TVRI meminta program-program kita. Ada beberapa program kita yang kita berikan ke TVRI, diantaranya ini FTV, ada Mantul, ada Belajar Bersama Pak Ridwan, X-Science, kemudian Sahabat Pelangi, dan masih banyak lagi. Itu adalah program-program TV edukasi yang diambil, yang kemudian disebarluaskan melalui TVRI. Kemudian yang terbaru itu ada Vokasi dan Beranda Pak RT. Nah, ini FTV-nya. Kemudian tadi kalau misalnya Bapak Ibu ingin memanfaatkan tayangan pembelajarannya seperti apa? Nih, ada VOD. Kita klik VOD. Nah, ini dia yang tadi. Kita tinggal cari, kita mau cari apa nih? Misalnya mau cari apa nih Bapak Ibu? Contohnya. Planet ya, atau apa dong Bapak Ibu? Misalnya cari, atau yang udah ada di sini aja deh. Misalnya ini program Suka Jajan. Ini biasanya kaitannya dengan program Science atau Penjas. Ya, kita tonton nih programnya. Tidak muncul ya videonya. Kita cari video yang, coba yang ini. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya videonya muncul. Ini balik lagi ke jaringan saya sepertinya. Nah, jadi cara memanfaatkan video VOD ini adalah Bapak Ibu nonton dulu nih. Bapak Ibu cari di sini
pembelajaran atau materi-materi yang Bapak Ibu butuhkan, kemudian sudah dapat, tonton dulu, ini durasinya 4 menit 48 detik, tonton dulu sampai habis. Kalau memang cocok, wah cocok nih kayaknya untuk pembelajaran saya, bisa saya pakai di kelas, ini Bapak Ibu bisa download di sini, ada klik tinggal file downloadnya. Ini file MP4, nanti akan tersimpan di file downloadnya Bapak Ibu. Ini bisa dipakai. Seperti itu. Kemudian sama untuk yang TV edukasi, suara edukasi juga sama. Untuk podcastnya yang tadi sudah saya share, itu tinggal dicari lambang awannya, tinggal diklik, nanti akan kesimpan. Ya Bapak Ibu, ini banyak sekali videonya, tinggal dilihat-lihat. Ini ada dari PAUD sampai SMK nih. PAUD aja ada orang tua, ada untuk siswa. Kemudian SD-nya ada bahasa Indonesia sampai matematika, SMK ini tata boga, peternakan dan sebagainya. Nah, catatan lagi nih Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu menemukan layanan atau produk kami kurang baik, kurang bagus, silakan disampaikan ke kami kekurangannya apa, ya biar bisa jadi masukan kami ke depannya untuk diperbaiki. Karena rata-rata biasanya kalau menemukan layanan jelek, jelek udah deh ditinggal gitu. Jangan. Ya, dianggap kayak anak sendiri. Kalau anak sendiri melakukan kesalahan kan nggak kita usir, tapi kita nasehatin. Gitu ya Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu? Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Apa mau nonton FTV? Baik, Ibu Kamila, cukup dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Yahya atau mau diskusi dulu, silakan. Oke, terima kasih paparannya dari Ibu Widawati yang merupakan instruktur level 3 pembatik gelombang kelima yang merupakan dari Pusdatin Kemdikbud, telah memaparkan begitu banyak ya TIK produk Pusdatin bisa dimanfaatkan bukan hanya rumah belajar tetapi ada TV edukasi dan ada suara edukasi juga. Jadi para calon duta rumah belajar itu harus menguasai dan mengintegrasikan daripada produk-produk Pusdatin kita ini dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Sepertinya kita ada beberapa pertanyaan sambil menunggu Pak Yahya. Apakah Pak Yahya sudah monitor ini sekarang? Pak Yahya? Apakah Pak Yahya sudah hadir? Bu Samsia, Pak Yahya sudah kelihatan? Bu Samsia, tadi masih. Pak Yahya belum ada, Bu. Sepertinya masih terkendala listrik, Bu. Oke. Sebelum kita sambil menunggu Pak Yahya, ini ada pertanyaan dari Pak Mukhlis Nasution. Beliau menanyakan bahwa apakah setelah di-download dari TV edukasi itu bisa dijalankan di laptop, Bu? Karena katanya ada beberapa video pembelajaran dari sumber belajar itu yang tidak bisa dibuka di laptop, kemungkinan harus ada tambahan aplikasi. Aplikasi apa kira-kira tambahannya? Itu, Bu. Iya, Bu Kamila. Pak Mukhlis Nasution. Ya, Bu? Pak Yahya sudah ada. Oh, Pak. Berarti nanti untuk pertanyaan kita lanjutkan di sesi diskusi ya. Ternyata Pak Yahya sudah hadir dan alhamdulillah sepertinya listriknya sudah bisa diajak kompromi ini ya Pak Yahya. Pakai HP nih Bu. Oh, pakai HP ya. Iya, oke Pak Yahya, waktu dan room kami persilakan untuk Pak Yahya menyampaikan modul ke-11 pembatik level 3. Silakan Pak. Saya coba share screen, sambil nunggu share screen barangkali yang pertanyaan tadi boleh itu dibahas dulu, saya coba ambilkan share screen dari HP dulu. Atau nanti saja Pak sekalian sesi diskusi, nggak apa-apa ditunggu. Share screen kalau mau tampil.
muncul layar saya, Bu. Terlihat, Pak? Muncul. Muncul, Pak, muncul. Halo, muncul, Pak. Halo, layar saya muncul, Bu. Halo. Layarnya sudah muncul, Pak. Sudah terlihat. Halo. Halo. Halo, Bu Kamila. Halo. Sudah terlihat, tapi ini sudah balik lagi ke ini. Suara Bapak yang terdengar sangat kecil. Kalau tadi PPT-nya sudah terlihat. Melihat share screen saya. Tadi sudah Pak, ini balik lagi. Sepertinya Bapak stop. Silakan dicoba share screen. Tadi sudah muncul Pak. Share screen saya sudah bisa dilihat. Halo. Untuk ini belum. Tadi sudah. Coba di-share lagi Pak. Oh, tadi belum dilihat ya? Tadi terlihat. Ini ini ya, oke. Ini sudah terlihat. Oke, sudah terlihat jelas. Sepertinya ada sponsor. Klik saja. Iklannya, oke. Oke Pak, sudah terlihat jelas? Sudah Pak, cuman suara Pak Yahya sedikit agak kecil, boleh diperbesar lagi. Halo. Halo, Bu. Halo, sudah terdengar, Pak? Muncul share screen saya, halo. Ada, Pak? Halo. 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 Sudah terlihat? Halo, Bu. Halo. Halo Pak Yahya, suaranya saja yang belum terdengar, share screen-nya sudah terlihat jelas, silakan Pak. Halo. Ini kalau saya share screen, saya jadinya tidak bisa mendengar suara dari webback ini, Bu. Kalau saya share materinya ke grup, kemudian nanti ada yang bantu nampilkan bagaimana ya. Boleh Pak, silakan. Nampaknya saya nggak bisa. Tadi saya sempat tampilin apa itu PowerPoint, teman saya kok halo kurang direspon, apakah suara saya hilang atau bagaimana pada saat saya nampilin tadi. Ya, halo. Halo. Bentar, saya share di aja dulu ya, bisa dibantu share screen-nya yang nampaknya. Halo Bu Kamila, mohon dilanjut dulu, saya tak nyiapkan dulu, ini listrik barusan menyala. Oke. Kalau gitu kita boleh satu pertanyaan tadi ya buat pemateri yang pertama. Bu Ida lagi sudah?
Iya, silakan Oke. Ibu. Ya. Iya, saya coba ya Bu. Pertanyaan pertama tadi dari Pak Muhlis, beliau menanyakan, apakah setelah di-download dari TV edukasi, dari televisi edukasi, itu bisa dibuka di laptop? Kemudian si Bapak pernah mencoba mendownload video pembelajaran dari sumber belajar, tetapi ada yang tidak bisa terbuka. Apakah membutuhkan aplikasi tambahan lagi yang harus diinstal di laptop? Begitu Bu Ida dari Pak Muhlis Nasution. Silakan Bu. Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Nasution. Untuk TV edukasi, awalnya itu kita harus review dulu, lihat dulu. Karena memang ada beberapa kendala juga ketika bukan hanya kendala jaringan, terkadang di videonya memang tidak bisa diputar. Itu yang pertama. Jadi, kenapa harus review dulu? Jadi dipastikan memang videonya running. Setelah kita yakin running, baru kita download. Insya Allah, ini kan bentuknya filenya sangat ringan, MP4, tidak memerlukan aplikasi apapun, itu sudah bisa dibuka. Untuk yang TV edukasi ya, kalau untuk yang layanan lain mungkin ada ya. Kenapa TV edukasi dibuat sedemikian untuk memudahkan agar memang Bapak Ibu guru tidak perlu lagi pakai alat apapun, jadi memang bisa langsung digunakan. Seperti itu, Bapak Nasution. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bisa menambahkan? Sepertinya yang dari TV edukasi memang sudah dirancang buat guru-guru supaya tidak perlu aplikasi tambahan lagi, begitu ya Bu Ida ya? Iya, betul sekali Ibu Kamila. Jadi tinggal di-download, Bapak Ibu tinggal pakai saja, bisa dipakai fokus, tapi kalau sekarang lagi pandemi langsung bisa di-share ke grup masing-masing siswa gitu ya, atau memberikan linknya. Begitu dia Pak Mukhlis Nasution. Paparan dari Ibu Wida. Ini satu lagi Bu, ada pertanyaan dari tidak ada namanya, cuman inisial saja 12345. Beliau menanyakan bahwa apakah kita boleh memasukkan konten di TV edukasi? Jikalau boleh, bagaimana Bu cara memasukkan konten yang sudah dibuat itu ke dalam TV edukasi? Begitu Bu Wida. Iya, baik. Bagus sekali pertanyaan Bapak atau Ibu 12345. Iya, Bapak Ibu, TV edukasi ini sangat terbuka menerima konten, entah itu dari perorangan, dari komunitas, ataupun dari instansi. Bahkan jujur sebenarnya untuk kebutuhan TV edukasi ini kami butuh sampai 3.000, hampir 4.000 kalau tidak rerun. Jadi kami karena masih kekurangan konten, kami rerun 3 kali. Jadi jam 5 sampai jam setengah 11 itu yang fresh, selebihnya sampai malam, sampai pagi lagi kami rerun. Kami tayangnya kan kami 24 jam. Jadi 6 jam itu fresh, kesananya rerun. 3 kalinya rerun, jadi 24 jam. 4 kalinya rerun. Kemudian kami bekerja sama dengan berbagai instansi maupun perorangan untuk bisa sharing ke konten ke kami. Tapi tentu tidak bisa semua konten kami tayangkan. Kami punya pakem bagaimana konten bisa masuk. Yang pertama adalah kualitas teknis. Tentu itu harus kualitas broadcast. Yang kedua adalah kualitas materi. Kami harus yakin materi yang di-share ke kami adalah benar dan baik. Benar dan baik. Jadi 2 itu. Nah, kalau Bapak ingin share konten ke kami, silakan bisa bersurat ke Pusdatin, kemudian diberikan linknya, nanti kami lihat linknya, kalau memang cocok dan layak ditayangkan, kami akan tayangkan. Seperti itu, Pak. Kami juga bekerja sama dengan SMK Broadcast. Waktu itu tahun 2019, kami bekerja sama, jadi satu SMK itu kami minta untuk membuat 5 konten dengan durasi 24 menit. Satu SMK. Alhamdulillah sudah terkumpul dan adik-adik SMK luar biasa, sangat kreatif dan sangat bagus-bagus kontennya. Dan beberapa konten kami taruh di channel YouTube. Jadi kalau memang tidak bisa tayang secara broadcast di TV, konten tersebut tetap kami taruh di YouTube kami. Seperti itu, Bapak 12345. Gitu Ibu Kamila.
Oke, demikian paparannya Bapak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kami ini sangat menerima sekali konten-konten yang Bapak atau Ibu buat dengan catatan ya tetap kita harus lihat dulu apakah memenuhi kriteria atau tidak. Begitu ya Bapak. Semoga jawaban dari Bu Widawati itu bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Bapak Ibu yang sudah hadir itu makin semangat untuk membuat konten dan memasukkannya ke TV edukasi atau radio edukasi serta di rumah belajar juga sangat menerima sekali. Sepertinya kita tanyakan dulu kepada Bapak Yahya. Apakah Bapak Yahya sudah bisa untuk memaparkan? Sepertinya belum. Nyalain laptop dulu Bu, sebentar, bentar lagi dia. Laptopnya lagi loading nyala. Oh ya. Oke, nyala. Dan dulu saya nyalakan. Bisa dilanjut pertanyaan lain dulu, nanti kalau saya muncul dengan akun yang lain berarti tidak muncul di laptop. Yang di HP Oke, sepertinya tidak Bapak. dengar suara saya ketika saya share screen. Suara saya hilang. Bu Kamila, Ya, Bu. ini sambil menunggu Pak Yahya, sepertinya ini ada masukan dari Bapak Nurjaman ya. Oh ya, ini sudah terlihat, Bu. Oke, saya coba ini kan ya. Ya, dari Bapak Nurjaman, beliau mengatakan bahwa berharap sekali supaya konten-konten sejarah Indonesia itu bukan hanya memasukkan konten-konten sejarah Indonesia, apakah bisa diperbanyak jika menggunakan TV edukasi dan suara edukasi, namun kontennya sangat sedikit. Seperti sudah dipaparkan Bu Widawati tadi, Bapak Ibu boleh menambahkan, kami sangat berharap Bapak Ibu itu menambahkan konten-kontennya di TV edukasi maupun di video edukasi mengenai materi-materi. Jadi Bapak Ibu silahkan berkarya seperti kata Bu Wida ya kan Bu Wida, sangat menerima ya kan Bu Wida mengenai konten-konten yang akan bisa dimasukkan ke produk-produk daripada Pusdatin tersebut. Terima kasih kepada Bapak atau Ibu Nurjaman atas masukannya. Kemudian kalau Bapak dan Ibu lain sepertinya Pak Yahya Duta Rumah Belajar Kaltim sudah masuk ya untuk mempersingkat waktu karena materi dari Bapak juga sangat luar biasa. Kepada Bapak, waktu dan room kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tadi di lingkungan rumah saya ada listrik mati sehingga saya mencoba masuk lewat handphone yang nampaknya tidak sempurna menggunakan handphone. Ketika saya mau paparan ternyata suara saya hampir hilang. Jadi alhamdulillah sudah barusan listrik nyala dan saya bisa masuk melalui komputer yang biasa saya gunakan. Ini saya coba share screen dulu, mudah-mudahan tidak terkendala seperti pada saat saya menggunakan handphone tadi. Bagaimana Bu Kamila, suara saya tidak berubah pada saat saya share screen? Bagus Pak. Suaranya sangat jelas. Iya. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, sahabat rumah belajar, baik itu peserta dari pembatik level 3 maupun yang non-peserta, salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketahui di dalam pembatik level 3 ini peserta boleh memilih satu di antara dua, yaitu peserta boleh membuat video pembelajaran atau peserta juga boleh membuat aplikasi yang berbasis multimedia interaktif. Contoh-contoh aplikasi tersebut baik yang berbasis video maupun yang berbasis media interaktif sudah banyak sekali di rumah belajar yang nanti Bapak Ibu bisa menggunakan untuk di kelasnya, dan Bapak Ibu di level 3 itu dituntut untuk mampu membuat aplikasi semacam itu. Oleh karena itu, pada kesempatan
hari ini saya akan berbagi tentang konsep-konsep terkait apa dan bagaimana itu multimedia interaktif. Kemudian bagaimana nanti teknik penyusunan storyboard dari sebuah multimedia interaktif, kemudian bagaimana mendesain interface atau antarmuka dari multimedia interaktif itu sendiri, kemudian nanti strategi dari navigasi multimedia interaktif nanti Bapak Ibu nanti yang akan gunakan metode yang bagaimana. Berikut juga mengenai efek-efek visual yang nanti harus ditampilkan. Dan yang terakhir Bapak Ibu tentang pengujian aplikasi multimedia interaktif yang kita buat. Mohon maaf itu ada salah ketik, pengujian harusnya pengujian atau melalui uji coba. Sehingga ketika aplikasi yang kita buat sebelum kita running, sebelum kita publish, kita bisa lakukan uji coba terlebih dahulu. Bapak Ibu yang berbahagia, kita ketahui bahwa multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks. Ada gambar, ada suara, ada video, dan animasi dengan menggabungkan perangkat-perangkat tertentu yang dapat memungkinkan pengguna melakukan navigasi, berinteraksi, dan berkomunikasi. Jadi kata kuncinya itu bisa melakukan navigasi, bisa berinteraksi, dan bisa berkomunikasi. Nah, interaksi di sini memungkinkan pengguna tidak saja melihat something to see dan something to hear, tapi juga melakukan sesuatu, something to do. Ada action-action, ada aksi-aksi atau respon-respon yang dilakukan oleh pengguna di dalam sebuah aplikasi komputer. Aplikasinya kita sebut dengan aplikasi multimedia interaktif. Nah, tingkat interaktivitas ini dalam sebuah aplikasi multimedia interaktif ini ada beberapa tingkatan Bapak Ibu ya. Ada tingkatan umpan balik atau feedback ya, dapat diberikan secara langsung atau tunda untuk beberapa saat ya. Sederhana, bersifat korektif, penjelasan dengan atau tanpa kendali user. Kemudian tingkatan interaktif berikutnya adalah manipulasi, di mana meliputi perubahan secara real time atau transformasi informasi sebagai tanggapan atas tindakan user, baik itu atas kendali user itu sendiri atau kendali by system. Kemudian tingkatan yang berikutnya adalah adaptasi. Ya, di tingkat ini secara dinamis menyesuaikan pilihan tugas pembelajaran, prosedur, dan format instruksional berdasarkan informasi tentang tindakan dan kebiasaan peserta secara online. Tingkatan interaktivitas yang terakhir adalah komunikasi. Secara teknis, level ini membutuhkan kanal komunikasi sinkron atau tak sinkron, langsung atau tak langsung, antar peserta dan antar peserta dengan pembimbing dari sebuah proses. Nah, kita ketahui bahwa di dalam membuat multimedia interaktif ini banyak sekali model-model nanti yang kita bisa gunakan. Ya. Ada model tutorial, ada modelnya drill and practice, ada yang simulasi, ada yang instructional game, ada yang hybrid, Socratic, inquiry, dan informational. Nah, nanti Bapak Ibu di dalam membuat konsep multimedia interaktif ini akan menggunakan model yang mana? Ini juga nanti kita harus melihat sasarannya. Apakah nanti untuk sasaran anak PAUD, apakah untuk adik SD, SMP, SMA, SMK, atau mungkin level yang lebih tinggi, perguruan tinggi dan umum. Tentunya kita akan coba mempelajari secara detail karakter dari masing-masing model yang ada ini. Kita coba simak yang pertama. Salah satu contoh bentuk tutorial ini yang paling sering kita jumpai. Kemudian, nah, tutorial ini adalah salah satu jenis model pembelajaran yang memuat penjelasan. Kemudian di sana ada rumus-rumus, ada prinsip-prinsip, ada bagan-bagan, tabel, definisi-definisi istilah, latihan dan branching yang sesuai. Kemudian model tutorial ini bertujuan untuk menyampaikan
atau menjelaskan materi tertentu. Komputer menyampaikan materi, mengajukan pertanyaan, dan memberi umpan balik sesuai dengan jawaban pengguna. Ini model tutorial yang paling kita sering jumpai. Di rumah belajar juga banyak-banyak yang model tutorial seperti ini. Kemudian model yang berikutnya adalah model drill and practice. Nah, model drill and practice ini menganggap bahwa konsep dasar telah dikuasai oleh pengguna. Dan mereka sekarang siap untuk menerapkan misalnya rumus-rumus, bekerja dengan kasus-kasus yang konkret, dan menjelajahi daya tangkap mereka terhadap sebuah materi. Nah, fungsi utama dari model ini yaitu untuk latihan dan praktek dalam program pembelajaran berbantuan komputer, memberikan praktek sebanyak mungkin terhadap kemampuan siswa. Jadi isinya seperti ini Bapak Ibu, agak sedikit berbeda memang dengan yang pertama tadi. Pertama tadi berisi penjelasan-penjelasan sebuah konsep, yang ini masuk ke dalam praktek dan latihan-latihannya, yaitu dengan metode drill and practice. Nah, kemudian model yang lain yang kita kenal adalah model simulasi. Nah, simulasi dengan situasi keadaan nyata yang dihadapi oleh pengguna, dengan maksud untuk memperoleh pengertian global tentang sebuah proses. Nah, simulasi ini juga digunakan untuk memperagakan suatu keterampilan sehingga pengguna merasa seperti berada dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, simulasi banyak digunakan pada pembelajaran materi yang membahayakan. Mana misalnya simulasi gunung meletus itu bagaimana kita buat simulasinya. Kemudian itu sulit, kemudian memerlukan biaya yang tinggi. Misalnya untuk pelatihan pilot pesawat terbang dan lain-lain. Nah, di aplikasi Rumah Belajar ini Bapak Ibu juga ada banyak sekali model multimedia interaktif yang berkonsep simulasi ini. Misalnya saja di laboratorium Maya. Nah, di laboratorium Maya ini konsepnya lebih dominan mengarah ke simulasi. Bapak Ibu bisa melakukan percobaan-percobaan, apakah itu nanti untuk percobaan kimia, biologi, ya, dan percobaan-percobaan yang lain terkait dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Kalau biasanya di dalam dunia entertainment ya, dan ya, program simulasi ini juga banyak diterapkan. Kemudian konsep multimedia interaktif yang berikutnya adalah instructional games. Ya, model ini didesain dengan baik, dapat memanfaatkan sifat kompetitif pengguna, memotivasi dan meningkatkan belajar mereka. Nah, perancangannya ini harus yakin bahwa dalam upaya memberikan suasana permainan, integritas tujuan pembelajarannya tidak hilang. Kita seolah-olah mengajak anak-anak bermain, tapi di sana ada unsur-unsur materi-materi pembelajaran yang kita masukkan di sana. Ini model instructional game. Kemudian model berikutnya adalah model hibrid, yaitu gabungan dari dua atau lebih model multimedia pembelajaran. Contoh model hibrid adalah menggabungkan model tutorial dengan drill and practice. Misalnya tutorial dengan simulasi, atau tiga-tiganya ada di situ, tutorial, ada drill and practice-nya, kemudian ada juga simulasinya, ya, ada juga gamenya. Ini akan lebih memperkaya khasana multimedia interaktif kita. Nah, tujuannya untuk memperkaya kegiatan pengguna, menjamin ketuntasan belajar, dan menemukan metode-model yang berbeda untuk meningkatkan pembelajaran. Nah, memang di hibrid ini akan sangat menarik, ya, karena penggabungan dari berbagai model tadi. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke model Sokratik, ya. Model ini berisi percakapan atau dialog antar pengguna dengan komputer dalam natural language. Nah, bila pengguna dapat menjawab sebuah pertanyaan, disebut mixed initiative atau computer aided initiative. Nah, di Sokratik ini berasal dari penelitian di bidang intelijensi buatan atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan.
Kita coba masuk ke model berikutnya adalah model inquiry. Model inquiry adalah suatu sistem pangkalan data yang dapat dikonsultasikan oleh pengguna, di mana pangkalan data tersebut berisi data-data yang dapat memperkaya pengetahuan dari pengguna itu sendiri. Dan model yang terakhir, Bapak Ibu, adalah model informasional yang biasanya menyajikan informasi dalam bentuk daftar atau tabel. Informasional ini menentukan interaksi yang sedikit dari pengguna. Nah, model ini biasanya sering kita jumpai di bandara-bandara, kemudian di mall-mall, ya, di tempat-tempat public area, terkasih informasi-informasi umum, ya, apakah terkait dengan lingkungan itu atau mungkin pariwisata dan lain-lain. Ini juga sering kita jumpai untuk model yang seperti ini. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, apa sih fungsi dari multimedia interaktif? Ya, banyak sekali Bapak Ibu, ya. Di dalam pembelajaran misalnya. Nah, di dalam pembelajaran ini apakah nanti multimedia ini kita gunakan sebagai suplemen atau tambahan? Kita gunakan sebagai suplemen atau tambahan ini apabila guru atau siswa mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan multimedia atau tidak untuk materi pelajaran tertentu. Fungsi yang berikutnya adalah komplement atau pelengkap. Nah, apakah apabila multimedia tersebut diprogramkan untuk melengkapi atau menunjang materi pembelajaran yang diterima oleh siswa dalam kelas sebagai komplement, ya. Multimedia diprogramkan sebagai reinforcement atau pengayaan atau remedial bagi siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang ini banyak sekali Bapak Ibu, ya, multimedia yang digunakan sebagai komplement. Kita beli buku, ya, kemudian buku tersebut disertai CD-nya berisi tutorial-tutorial yang menjadi pelengkap dari isi buku tersebut. Barangkali kita hanya membaca ini agak bingung gitu, ya, akan dijelaskan melalui CD pelengkap yang menyertai buku tersebut. Nah, fungsi yang terakhir dari multimedia adalah pengganti. Sebagai apabila multimedia dapat menggantikan sebagai besar peran guru, ini dapat menjadi alternatif sebagai sebuah model pembelajaran, ya. Tujuannya adalah agar para siswa dapat secara luwes mengelola kegiatan pembelajarannya sesuai dengan gaya, waktu belajar, dan kecepatan belajar masing-masing siswa. Nah, tentunya di dalam kita mendesain sebuah multimedia, apakah itu nanti hanya sekedar sebagai tambahan atau pelengkap atau sebagai pengganti yang bisa dilakukan untuk pembelajaran mandiri, tentunya kita juga memperhatikan model-model tadi, ya. Model-model tadi, apakah kita ingin menggabungkan berbagai model tadi. Yang pertama ada tutorialnya, kemudian ada drill and practice-nya, ada game and simulation-nya. Nah, ini juga kita perlu perhatikan dari sisi fungsi multimedia, apakah kita fungsikan sebagai suplemen, komplement, maupun substitusi atau pengganti. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke storyboard. Nah, sebelum kita merancang, meng-create sebuah aplikasi multimedia melalui software, melalui aplikasi-aplikasi yang kita kuasai, tentunya Bapak Ibu harus membuat sebuah blueprint, ya, cetak biru, yang dalam istilahnya kita sering menggunakan storyboard. Di dalam dunia perfilman juga storyboard, di dalam dunia multimedia interaktif juga demikian. Ya, storyboard ini merupakan sebuah dokumen yang penting dalam produksi multimedia interaktif. Storyboard memuat instruksi untuk program, kemudian skrip audionya, dan deskripsi detail elemen visual seperti teks, video, gambar, dan animasi-animasi lainnya. Ini sangat penting sekali kita buat supaya apa yang akan kita buat itu terplanning dengan baik untuk bisa kita implementasikan selanjutnya. Dan melalui storyboard ini juga barangkali ada tim-tim yang lain yang akan membantu pemahamannya dari storyboard ini. Nah, untuk membuat storyboard multimedia interaktif agar mudah dipahami oleh tim-tim yang lain, ya, ada beberapa hal yang harus dilakukan, ya.
Pertama, bentuk-bentuk gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan-penjelasan atau narasi. Kemudian, penulisan storyboard ini sebaiknya diisi unsur visual terlebih dahulu. Ini yang muncul gambar apa nanti gitu kan ya. Narasi biasanya disusun kemudian untuk melengkapi hal-hal yang sulit diungkapkan dalam bentuk visual. Bahasa yang digunakan juga demikian adalah bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Terutama yang harus dibacakan oleh narator. Seseorang yang menjelaskan di belakang layar. Dari narator ini tidak tampil di permukaan di video, tapi mengisi suara di belakang layar. Kemudian struktur kalimatnya juga sederhana, hindari kalimat-kalimat yang panjang dan berbelit. Simbol dalam bentuk yang sederhana, jelas maknanya serta sudah diketahui oleh banyak siswa. Gambar dalam bentuk yang menarik, warna yang kontras, ya, kecuali untuk background jangan gunakan warna yang kontras ya. Komposisi yang tepat dan sederhana, mudah dibaca dan dipahami. Ya, ini ketentuan-ketentuan umum. Nanti kita dalam membuat sebuah storyboard yang akan kita gunakan sebagai guidelines atau panduan dalam meng-create sebuah aplikasi multimedia interaktif. Dalam hal ini untuk pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, format dalam membuat storyboard multimedia interaktif ini ada beberapa model atau desain ya. Model yang pertama adalah desain double column atau landscape. Ada di sini tombol keterangan, kemudian nomor keterangan, kemudian visual dan audionya. Nomor di sini adalah nomor frame setiap adegan ya, stack-nya gitu ya. Kemudian keterangan berisi keterangan yang menunjukkan posisi dari frame tersebut, misalnya menu, submenu, uraian materi, dan lain-lain. Kemudian visualnya ini berisi semua unsur-unsur yang divisualisasikan. Nanti muncul teksnya bagaimana, gambarnya bagaimana, videonya gimana, ada animasi apa, kemunculannya bagaimana. Ini bisa dijelaskan di bagian visual. Dan di sini berikutnya adalah bagian audio berisi semua unsur-unsur audio meliputi narasi ya. Kemudian ada musik background, ada musik efek dan komponen-komponen yang lain. Ini contoh format double column dan landscape untuk sebuah storyboards. Nah, prinsipnya Bapak Ibu di dalam membuat storyboard ini harus mencantumkan hal-hal yang penting. Pertama adalah sketsa atau gambaran layar, halaman atau frame. Kemudian warnanya, menempatkan dan ukuran grafik jika perlu ya. Kemudian teks asli ya jika ditampilkan pada halaman atau layar. Kemudian warna atau ukurannya, narasi jika ada ya. Memang tidak sepanjang visualisasi harus ada narasi. Tentunya ada juga jeda-jeda yang hanya diselingi latar musik biasa saja ya. Kemudian ada animasinya jika ada videonya, audionya juga. Demikian interaksi dengan pengguna ya, dan hal-hal yang perlu diketahui oleh staf produksi yang lain. Nah, fungsi storyboard tadi sudah saya singgung di depan sebagai panduan atau guideline untuk interaktivitas ya, adalah interaksi yang dibentuk oleh pengguna dan komputer. Ya, yang kedua adalah panduan untuk kendali pengguna berkaitan dengan sejauh mana pengguna dapat melakukan perubahan terhadap belajar dan lingkungan pembelajaran, apa yang akan dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya. Dan fungsi dari storyboard berikutnya adalah panduan untuk umpan balik, ya, memberikan informasi kepada pengguna mengenai ketepatan tanggapannya nanti bagaimana. Ini contoh sebuah storyboard. Di frame pertama ada opening, ya, ada animasi hitungan mundur atau countdowns. Nah, animasi hitungan mundur itu countdown di beberapa aplikasi ini memang sudah ada embed, sudah ada include di dalamnya. Ya, Bapak Ibu bisa membuat sendiri atau langsung bawaan dari aplikasi tertentu, insya Allah ada ya. Kemudian ada musik pembuka, ya. Bisa juga disebut sebagai bumper ya, bumper atau opening ya. Ini memang penting karena dengan bumper ini fungsinya untuk membuat audien ini fokus, siap-siap ready fokus, akan ada sesuatu. Makanya bumper ini buatlah semenarik mungkin ya, sehingga kesan pertama dengan melihat bumper ini orang akan tertarik untuk masuk
ke dalamnya lebih jauh. Ini gambar ini adalah kesan pertama. Kemudian di nomor 2 atau segmen kedua di situ ada tulisan selamat datang dalam penjelajahan dunia matematika yang menyenangkan. Nanti ada tulisan itu. Mungkin nanti Bapak Ibu variasikan mungkin dengan logo Rumah Belajar, logo Tuturi Handayani, Kemdikbud dan lain-lain ya. Kemudian di contoh ini juga diberikan narasi ya yang menyertai tulisan. Walaupun sudah tertulis, ini memang akan lebih bagus dinarasikan juga ya. Misalnya narasi tersebut berbunyi selamat datang dalam penjelajahan dunia matematika yang menyenangkan. Ini suara narasi disertai dengan tulisan yang beranimasi. Kemudian di segmen berikutnya adalah judul. Nama judulnya adalah program linier, ya, beranimasi ya. Kemudian ada musik latar yang mengiringi judul tersebut. Ya, jangan sampai ada visualisasi tapi nggak ada musiknya, ini sepertinya kurang nyaman Bapak Ibu, seperti sayur tanpa garam itu. Jadi ada visualisasi, usahakan nanti ada musik-musik latar yang mengiringi ya yang sesuai. Kemudian ada masalah, kemudian di situ ada narasi ya, narasi tentang apa yang mengiringi dari judul tersebut ya. Seperti contoh di sini ya, kali ini kita akan mencoba melanjutkan pembahasan perkuliahan matematika dan seterusnya itu ya. Ini contohnya, nanti Bapak Ibu Mas demikian lupa. Oke, dari storyboard kita masuk ke interface antarmuka. Ya, Bapak Ibu, bagaimana mendesain sebuah antarmuka multimedia interaktif yang bagus ya, sehingga interface tersebut enak dilihat, user friendly ya, tidak membingungkan bagi peserta. Nah, interface di sini ya merupakan mekanisme komunikasi antar pengguna dengan sistem. Nah, sebuah sistem antarmuka pengguna memiliki piranti masukan, apakah itu masukan dari keyboard atau mouse atau media input ya, atau piranti keluaran lainnya seperti monitor atau printer ya, atau speaker. Nah, masukan dari pengguna seperti garis, ya, gerakan mouse dan ketikan keyboard, dan hasil yang dikeluarkan oleh komputer melalui grafik, bunyi dan tulisan-tulisan. Nah, ini bagian dari sebuah pengertian interface. Nah, prinsip dalam membuat interface atau antarmuka ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, user compatibility ya, kemudian product compatibility, test compatibility, workflow compatibility, consistency, familiarity, dan simplicity. Kita coba akan bahas satu persatu beberapa prinsip ini sehingga nanti Bapak Ibu dalam mendesain interface tatap mukanya bisa memperhatikan prinsip-prinsip ini. Yang pertama adalah user compatibility. Antarmuka merupakan topeng dari sebuah sistem atau sebuah pintu gerbang masuk ke sistem dengan diwujudkan ke dalam sebuah aplikasi perangkat lunak. Oleh karena itu, desainer harus mencari dan mengumpulkan berbagai karakter serta sifat dari user. Apakah itu user untuk anak PAUD, untuk anak SD, SMA, SMK, perguruan tinggi atau yang lain, perlu kita ketahui karakter sifat-sifat dari mereka sehingga user interface kita sesuai dengan usia mereka. Ya. Tidak dianjurkan merancang antarmuka dengan didasarkan pada selera kita sendiri. Kita suka warna pink, kita suka warna ini, kita suka model ini. Jangan. Jadi kita jangan melihat sudut pandang kesukaan kita, tapi kita melihat dari karakteristik pengguna. Kalau ini tingkatan TK bagaimana, untuk segmen laki-laki bagaimana, untuk segmen perempuan bagaimana, itu yang kita lihat. Kita melihat dari sisi pengguna. Jangan dilihat dari sisi sesuai selera sendiri. Kemudian prinsip yang berikutnya dalam merancang antarmuka yaitu product compatibility. Ya. Sebuah aplikasi yang menggunakan antarmuka harus sesuai dengan sistem aslinya. Diusahakan semirip sesuai dengan aslinya. Ya.
seringkali sebuah aplikasi menghasilkan hasil yang berbeda dengan sistem manual atau sistem yang ada. Ini akan menyulitkan ya. Kita terbiasa dengan sistem manual seperti ini, tiba-tiba di aplikasi seperti ini akan menyulitkan. Oleh karena itu, kita usahakan sistem antarmukanya ini mendekati metode manualnya, metode aslinya. Ini produk compatibility dari prinsip antarmuka sebuah multimedia interaktif. Kemudian, prinsip yang berikutnya adalah task compatibility antarmuka. Semua pekerjaan serta tugas-tugas user harus diadopsi di dalam aplikasi melalui antarmuka atau interface. Kemudian sebisa mungkin ini user tidak dihadapkan dengan kondisi memilih dan berpikir, tapi user dihadapkan dengan pilihan yang mudah dan proses berpikir dari tugas-tugas user dipindahkan dalam aplikasi melalui antarmuka. Biarkan komputer yang melakukan analisis proses-proses yang sulit. User tinggal klik-klik sana, semua proses sudah terjadi oleh komputer. Contoh, user hanya mengklik setup, hanya tekan tombol next, ya, tekan tombol finish. Ini akan menghasilkan sesuatu perangkat lunak aplikasi seperti yang kita rasakan. Kita tidak tahu proses di dalam. Ketika kita menekan tombol setup itu apa yang harus dilakukan oleh komputer. Ketika menekan tombol next itu apa yang sedang dilakukan oleh komputer, kita tidak tahu. Itu proses dari berpikirnya aplikasi yang sudah dirancang oleh programmer. Kita tinggal tekan next, yes, finish, sudah selesai. Ini contoh compatibility sebuah antarmuka dari sudut pandang prinsip pembuatan interface. Kemudian prinsip antarmuka berikutnya adalah workflow compatibility. Ya, sebuah aplikasi sistem ini sudah pasti mengadopsi sistem manualnya. Dan di dalamnya tentunya terdapat urutan kerja dalam penyelesaian pekerjaan. Jangan sampai user mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya karena user mengalami kebingungan ketika urutan pekerjaan yang ada pada sistem manualnya tidak ditemukan pada software yang dihadapinya. Di dalam manual kita seharusnya melakukan ini, kok tidak ini terjadi tidak dalam aplikasi, ini akan menyulitkan. Oleh karena itu workflow, aliran kerja, ya, proses SOP-nya itu juga harus disesuaikan dengan manualnya. Kemudian menu-menu merupakan urutan dari runtutan pekerjaan, sehingga workflow compatibility ini dapat membantu seorang user dalam mempercepat pekerjaan. Nah, di beberapa aplikasi ya, yang kita gunakan juga sudah banyak yang menerapkan prinsip itu, ya. Ada step-step, bahkan ada yang workflow-nya itu ketika step pertama belum dilakukan, dia tidak bisa melakukan step berikutnya. Lakukan dulu step pertama, baru step kedua. Ada sudah ini diadopsi oleh beberapa aplikasi. Kemudian prinsip berikutnya adalah konsistensi. Sebuah sistem ini harus sesuai dengan sistem nyata serta sesuai dengan produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, penerapan warna. Warna antara halaman ini, halaman itu, dan halaman selanjutnya harus konsisten. Jangan menggunakan warna yang belang-belang. Ya, biasanya kita temukan ini pada saat pemula membuat presentasi itu. Slide A warnanya ini, slide B warna ini, slide C warna ini sering kita temukan. Nah, oleh karena itu kita perlu menerapkan prinsip konsistensi di mana pewarnaannya itu mulai dari halaman pertama sampai akhir memiliki standar yang sama, konsisten. Mau hijau, biru, muda, dan seterusnya. Demikian juga struktur menu. Menu-menu juga dirancang sedemikian rupa. Jangan sampai menunya loncat sana, loncat sini. Ke halaman ini menunya pindah ke sini, ke halaman ini menunya pindah ke sini. Loncat-loncat ini. Harus konsisten, menu berada di atas atau di samping, harus tetap konsisten. Demikian juga font atau huruf.
pilihlah huruf-huruf yang konsisten juga ya. Kemudian format desain dan seragam pada antarmuka di berbagai bagian, sehingga user tidak mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi pekerjaan atau berpindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal itu didasarkan pada karakteristik manusia yang mempunyai pemikiran yang menggunakan analogi serta kemampuan manusia dalam hal memprediksi. Sebagai contoh kita lihat, keseragaman tampilan toolbar pada aplikasi tertentu, Word, Excel, PowerPoint, Access, dan semua aplikasi tersebut memiliki keseragaman toolbar. Ini bagian dari prinsip konsistensi. Kemudian berikutnya adalah familiarity, yaitu sifat manusia mudah mengingat dengan hal-hal yang sudah sering dilihatnya, tidak familiar dengan kita, hari-hari sudah kita lihat. Yang namanya gambar untuk menyimpan itu gambar disket misalnya, yang namanya gambar untuk memotong itu gunting. Hal-hal seperti itu yang sudah familiar ini kita terapkan. Jangan sampai kita membuat menu-menu yang tidak umum. Kita mau membuat harus membuka aplikasi dikasih gambar silang, padahal gambar silang itu umumnya itu hanya untuk menutup. Kita gunakan untuk mau masuk. Nah ini sesuatu yang menerapkan prinsip ini. Kemudian antarmuka sebisa mungkin didesain sesuai dengan antarmuka pada umumnya dari segi tata letak, model dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah kesederhanaan atau simplicity. Nah, di sini lebih berarti sebagai hal yang ringkas dan tidak terlalu berbelit. User akan merasa lelah dan bosan jika pertanyaan-pertanyaan dan menu bahkan informasi yang disediakan terlalu panjang dan berbelit. Kemudian user lebih menyukai hal-hal yang bersifat sederhana, tetapi mempunyai kekuatan atau bobot yang melekat dari sebuah aplikasi itu. Kita lihat sepertinya. Nah, kalau kita buka di Google, kita lihat sederhana sekali Google saja, sederhana sekali gitu kan. Sehingga orang merasakan akan menyukai hal-hal yang seperti itu daripada menunya banyak terpampang di luar semua ribet. Ya ini akan membuat pusing ini mana yang mau dipilih duluan dan seterusnya. Kemudian flexibility yaitu merupakan bentuk dari solusi pada saat menyelesaikan masalah. Ya. Software engineer dapat membuat sebagai solusi penyelesaian untuk suatu masalah. Sebagai contoh adanya menu, kemudian ada hotkey atau model dialog yang lain-lain. Tipe antarmuka di sini ada beberapa hal Bapak Ibu juga yang perlu kita ketahui. Pertama melalui direct manipulation, ada menu selection, ada fill-in, kemudian command language dan natural language. Kita coba lihat. Apakah nanti kita akan menggunakan tipe yang ini, direct manipulation, yaitu interaksi langsung dengan objek pada layar. Kita melakukan sesuatu misalnya delete dengan memasukkan ke trash ya. Kemudian kelebihannya adalah waktu pembelajaran pengguna sangat singkat, umpan balik langsung diberikan pada setiap aksi sehingga kesalahan terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. Nah, kekurangannya adalah antarmuka tipe ini rumit dan memerlukan banyak fasilitas pada sistem komputer. Cocok memang untuk penggambaran secara visual untuk suatu operasi atau objek tertentu. Nah, bentuk menu yang lain adalah selection. Memilih perintah dari daftar yang disediakan. Misalnya saat klik kanan, memilih aksi yang tinggi lagi. Kelebihannya adalah pengguna tidak perlu ingat nama perintah, mengetikkan minimal dan tingkat kesalahan juga rendah. Nah, kekurangannya adalah tidak ada logika AND atau OR. Perlu ada struktur menu jika banyak pilihan dan menu dianggap lambat oleh pengguna ahli dibanding command language. Ini contoh-contoh bentuk menu. Kemudian tipe yang lain menggunakan tipe form fill-in. Ini juga sering kita temukan dalam membuat. Kelebihannya apa di sini? Memasukkan data yang sederhana dan bisa dipelajari. Kekurangannya tentunya ada, yaitu memerlukan banyak tempat di layar dan harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan pengguna. Menu yang lain adalah model seperti ini. Ya. Menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program.
Kelebihannya perintah ini diketikkan langsung pada sistem, dapat diterapkan pada terminal yang murah. Kombinasi perintah dapat dilakukan. Kekurangannya memang perintah ini harus dipelajari dan diingat secara cara penggunaannya. Tidak cocok untuk pengguna biasa, sering terjadi kesalahan perintah. Ini mungkin di era di bawah 90-an kita sering menjumpai aplikasi-aplikasi yang basisnya seperti ini. Semuanya berbasis command line. Ya. Sebelum munculnya yang berbasis GUI, dulu para orang tua kita lebih banyak menggunakan komputer dengan basisnya command line ini ya. Dan ini fasilitas ini juga masih ada di beberapa sistem operasi maupun Windows maupun Linux ya. Ada command line-nya juga ada GUI-nya juga. Dan memang ini diperlukan oleh orang yang ahli karena kita harus mengingat perintah-perintah tersebut. Yang berikutnya adalah natural language yang menggunakan bahasa alami untuk mendapatkan hasil. Contoh misalnya search engine di internet. Ya. Kelebihannya perintah dalam bentuk bahasa alami dengan kosakata yang terbatas, misalnya kata kunci yang kita tentukan untuk dicari oleh search engine. Tentu saja juga ada kekurangan model ini, yaitu kekurangannya tidak semua sistem cocok menggunakan ini. Sekarang kita masuk ke struktur navigasi. Ya. Struktur navigasi di dalam aplikasi multimedia ini juga penting. Ada beberapa struktur ya, ada linear, ada hierarki, ada jaringan, dan ada kombinasi. Nanti Bapak Ibu memilih yang mana dari sekian struktur ya. Struktur yang pertama adalah linear. Ya. Struktur ini seperti presentasi. Kita dipaksa harus melalui halaman 1 dulu, baru halaman 2, halaman 3, halaman 4, harus berurutan. Ini yang linear. Ya, berbeda dengan yang struktur ini hierarki. Jadi ada menu utama, kemudian sub-sub menu, di dalam sub menu ada sub-subnya lagi. Untuk lari ke sebuah menu harus melangkah ke atasnya lagi. Katakanlah ini topik C3. Nah, dari topik C3 kita tidak bisa melewati topik A1. Ini tidak bisa, harus kembali mundur ke menu level di atasnya. Ini adalah struktur yang namanya struktur hierarki. Kemudian ada juga struktur jaringan. Nah, struktur jaringan ini dinyatakan dalam halaman utama mempunyai hubungan dengan setiap mode. Nah, setiap mode dapat dihubungkan kembali ke halaman utama. Nah, pada model ini hanya terdapat 2 macam link, yaitu halaman utama, dan dari halaman tersebut ke halaman yang lain ini akan lebih fleksibel. Dan yang selanjutnya adalah struktur kombinasi, merupakan struktur seperti tangga pohon, gabungan antara struktur linear dan menu, di mana di dalamnya tidak ada batasan untuk menyediakan banyak pilihan dengan menu utama dan sub menu yang ada. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sebentar, waktunya udah mau habis, ini saya lewati ya, efek visual ya. Efek visual mungkin saya lewati saja Bapak Ibu. Saya langsung masuk ke bagian terakhir, yaitu pengujian. Nah, ketika kita sudah desain sedemikian rupa aplikasi kita, maka langkah yang terakhir adalah pengujian. Uji ini adalah elemen kritis dari jaminan kualitas perangkat lunak dan mempresentasikan kajian pokok dari spesifikasi desain dan pengkodian. Ya. Perekayasaan penciptaan sederetan test case yang dimaksud untuk membongkar perangkat lunak yang sudah dibangun. Ini penting sekali dilakukan. Tujuannya apa? Untuk mengerti fungsi yang ditemukan, di mana produk dirancang untuk melakukan ya, pengujian dapat dilakukan dengan memperlihatkan bahwa masing-masing fungsi beroperasi sepenuhnya. Tombol ini jalan, tombol itu jalan, suaranya jalan, dan seterusnya. Ya. Fungsi juga, tujuannya juga mengetahui kerja internal suatu produk, maka pengujian dapat dilakukan untuk memastikan bahwa semua roda gigi hubungan antar menu itu jalan dengan baik. Itu juga perlu dilakukan. Ya. Nah, pendekatan pengujian yang kita kenal Bapak Ibu, ada pengujian white box dan black box. Ya. Pengujian white box ini kadang-kadang disebut pengujian black box, adalah metode desain test case yang menggunakan struktur kontrol desain prosedural untuk memperoleh test case atau kasus tadi kasus. Kemudian pendekatan yang kedua adalah pengujian black box. Ya, berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak tersebut. Masing-masing punya tujuan Bapak Ibu, memberikan jaminan bahwa semua jalur independen pada suatu model telah digunakan dengan baik. Ini yang white box. Kemudian menggunakan semua keputusan logis
mengeksekusi semua loop yang ada di sana menggunakan struktur data internal maupun penjaminan validitas. Kemudian kalau yang black box juga memiliki tujuan ya. Pertama, mengetahui fungsi-fungsi yang tidak benar, kemudian kesalahan interface, kesalahan dalam struktur, kesalahan kinerja, inisiasi dalam kesalahan terminasi ya. Nah, oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita melakukan hal-hal membuat pertanyaan-pertanyaan bagaimana validitas fungsional diuji, kelas input apa yang akan membuat tes lebih baik, apakah sistem sangat sensitif, bagaimana batasan dari sebuah data isolasi ya, kecepatan data, apa fungsi kombinasi dan lain-lain ya. Dan aspek pengujian media pembelajaran ini adalah aspek pengujian perangkat lunaknya sendiri, kemudian ada aspek desain pembelajarannya dan aspek visual. Jadi tiga ini yang perlu kita uji dalam membuat media pembelajaran. Nah, aset perangkat lunaknya apa yang harus dilakukan? Kelengkapan menu harus ada, fungsionalitas menu, kesederhanaan, aplikasi tidak mudah hang, link-linknya demikian ya, memudahkan pemahaman dan memudahkan pengoperasian aplikasi. Dari sisi desain pembelajaran, tentunya ada komponen juga yang harus dicek, kejelasan tujuan pembelajarannya apa, kemudian relevansi dengan SKKD yang ada ya. Kesesuaian materi yang dipaparkan dengan kompetensi dasarnya apakah sudah sesuai ya, materi yang diberikan tepat atau sistematis, kemudian kedalaman materi tersebut dan umpan balik pertanyaan di akhir materi. Dan yang berikutnya adalah komunikasi visual, bagaimana komponen-komponen tersebut meliputi interaksinya, ide atau gagasannya, konten animasinya, format teksnya, background-nya dan seterusnya. Skop pengujian itu bisa dilakukan oleh ahli ya, bisa uji terbatas dan uji lapangan langsung ke pengguna. Setelah itu kegiatan evaluasi pada kegiatan proyek ini disebut evaluasi formatif. Ya. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, bisa dengan tes, review dan uji coba. Dan bagaimana cara tutorialnya? Apakah nanti kiranya Pak Yahya bisa membaginya dalam bentuk link YouTube atau bagaimana? Kepada Pak Yahya, silakan Pak. Baik. Untuk aplikasi-aplikasi ini, rasanya teman-teman juga sudah share di grup tentang aplikasi yang kita gunakan. Demikian juga tutorialnya. Tutorialnya selain ada di link website Simpatik, karena itu ketika masuk ke website Simpatik dan ketika Bapak Ibu masuk ke kelas itu sudah ada terpampang tutorialnya step by step, mulai dari membuka, kemudian meng-create menu ini, membuat ini, sebenarnya sudah ada semuanya di modul. Itu makanya di sini saya memberikan pendalaman-pendalaman yang ada di luar, yang ada di Simpatik, sehingga ada wawasan baru bagi Bapak Ibu. Selain juga di Simpatik, itu juga banyak sekali kita temukan. Itu karena nanti kita share ke grup juga. Seperti itu, Ibu. Oke. Terima kasih Pak Yahya. Sepertinya sudah jelas Bapak Ibu pertanyaannya semuanya sudah ada di Pembati bagaimana cara pemakaiannya dan tutorialnya. Di sini Pak Yahya hanya mempertegas saja bagaimana daripada bagian-bagian daripada modul 11 ini sendiri. Sepertinya waktu juga yang memisahkan kita, sementara materi cukup padat. Close statement dulu dari Bu Ida atau Pak Rizal. Kalau dari saya untuk close statement-nya. Sekarang statement dari Pak Hendro masih ada di monitor Bapak Pak Hendro-nya. Sepertinya sudah ini ya Bu ya. Sepertinya sudah ada. Bagaimana close statement dari Pak Yahya? Boleh Pak Yahya? Ya, baik. Terima kasih Bu Kamila. Close statement dari saya, dari Bapak Ibu.
di dalam rangka kita mendesain atau membuat produk sebuah multimedia interaktif, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu membuat storyboard, kemudian mulai tahap berikutnya merancang sebuah interface dengan prinsip-prinsip yang sudah saya kemukakan tadi, kemudian merancang navigasinya nanti bagaimana, berikan efek-efek sosial yang sesuai sehingga akan lebih menarik, dan yang paling penting di sini adalah melakukan pengujian dari aplikasi yang kita gunakan sebelum kita share ke publik. Seperti itu, Kamila, kembalikan ke... Terima kasih kalau statementnya. Mohon maaf tadi saya harus menyebutkan Pak Endro. Seharusnya Pak Harizal ya. Mohon maaf. Silakan Pak kalau statementnya. Udah banyak gini Pak ya. Kan kita satu rumah aja semuanya. Iya, saya sulit membedakan itu. Maaf Pak. Kita dengan kita satu rumah. Iya ya. Oke. Ya, sukses lah ya Pak Yaya. Oke. Ya, terima kasih Pak Riza atas statementnya. Terima kasih semua kepada para narasumber, Ibu Widawati dari Pusdidik Kemdikbud, Bapak Harizal dari Pusdidik Kemdikbud, dan Bapak Yaya, Duta Rumah Belajar Kaltim, dan kepada host saya ucapkan terima kasih. Kepada Allah saya mohon ampun jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kepada Bapak Ibu saya minta maaf. Dan sudah dengar wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host Ibu Sansia. Silakan Bu Sansia. Ya, terima kasih kepada Ibu Jamila.